Salam sehat, salam sejahtera, Tuhan beserta dengan kita. Firman kehidupan pagi hari ini, Rabu 23 Februari 2022. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kejadian 6 ayat 8. Nuh adalah seorang tokoh yang bisa kita tahu juga di dalam Al-Quran, Alkitab, dan buku Alkitab Yahudi, yaitu Tanakh. Namanya disebut 43 kali dalam 28 surah di Al-Quran dan 58 kali dalam 48 ayat dalam 9 buku Alkitab terjemahan baru. Dalam asal Islam, Nuh masuk dalam daftar 25 nabi dan berada di urutan ketiga setelah Adam dan Idris. Nama Nuh berasal dari Ibrani, Noah, yang berarti hinggap, menenteramkan, berhenti, atau istirahat. Bisa kita lihat dalam 2 Raja-Raja 2:15. Arti nama Nuh berdasarkan asal kata tersebut adalah sabat, istirahat, dan penghiburan. Sebagaimana kita lihat di dalam Kejadian 6 ayat 9-14, Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di hadapan generasinya. Dan Nuh berjalan bersama Tuhan. Nuh memiliki 3 anak, Sem, Ham, dan Japet. Namun bumi sudah rusak di hadapan Tuhan dan penuh dengan kekerasan. Tuhan memandang bumi ini dan melihat bumi memang sudah rusak, karena semua manusia sudah berdosa dalam cara hidupnya di bumi. Lalu Tuhan berfirman kepada Nuh, "Akhir semua makhluk hidup sudah ada di hadapanku, karena bumi penuh dengan kekerasan oleh mereka. Maka aku akan menghancurkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah sebuah bahtera dari kayu gopir. Petak-petak ruang haruslah engkau buat di dalamnya, dan engkau harus melapisinya dari luar dan dari dalam dengan pakal." Saudara-saudara, di dalam Alkitab menyebutkan bahwa manusia sudah banyak melakukan dosa pada masa Nuh. Allah kemudian menghukum mereka dengan mendatangkan air bah besar. Sedangkan Nuh yang sebelumnya telah Allah perintahkan untuk membuat bahtera dan akhirnya selamat. Kisah Nuh sangat mirip dengan penceritaan dengan kisah Utnapistim Atrahasis pada epos Gilgamesh yang lebih awal ditulis, di mana pada ceritanya dewa Enlil kesal dengan manusia yang terlalu berisik hingga berniat membantai manusia dan menimpakan air bah besar. Mendengar hal tersebut, dewa lainnya yaitu Ea atau Enki segera mendatangi seorang manusia di bumi bernama Utnapishtim dan menyuruhnya membangun kapal raksasa untuk menyelamatkan kehidupan di bumi. Dalam agama Abrahamik, bahtera Nuh adalah sebuah kapal yang dibangun atas perintah Tuhan untuk menyelamatkan Nuh, keluarganya, kaumnya yang beriman, dan kumpulan binatang yang ada di seluruh dunia dari air bah. Kisah ini terdapat dalam kitab Kejadian dalam kitab Ibrani dan juga Perjanjian Lama, dan di dalam Alkitab Kristen dan juga di dalam Al-Quran. Sejumlah pemeluk agama Yahudi Ortodoks dan Kristen berdasarkan Perjanjian Lama dan juga saudara kita umat Muslim berdasarkan Al-Quran mempercayai bahwa kisah ini benar-benar terjadi. Namun sebagian pemeluk agama Yahudi Ortodoks dan Kristen yang berdasarkan hipotesis dokumen menyatakan bahwa kisah yang dikisahkan dalam kitab Kejadian ini mungkin terdiri dari sejumlah sumber yang setengah independen. Dan proses penyusunannya yang berlangsung selama beberapa abad dapat menolong menjelaskan kekacauan dan pengulangan yang tampak dalam teksnya. Walaupun begitu, sebagian umat Yahudi Ortodoks dan Kristen yang mempercaya kisah ini menyatakan bahwa kekacauan itu dapat dijelaskan secara rasional. Saudara-saudara, firman kehidupan hari ini mengatakan bahwa tetapi Nuh mendapat kasih karunia
di mata Tuhan, yaitu Kejadian 6 ayat 8. Kasih karunia adalah kuasa Allah yang senantiasa menyertai orang percaya melalui kehadiran Roh Kudus dalam melayani dan menjalankan kehendak Allah. Kemurahannya yang memberi kesempatan kepada orang berdosa datang bertobat, percaya, dan diselamatkan. Pengertian kasih karunia yang senantiasa menunjukkan adalah kuasa Allah yang senantiasa menyertai dan orang percaya melalui kehadiran Roh Kudus dalam tugas pelayanan dan menjalankan kehendak Allah, dan memberi kesempatan kepada orang berdosa untuk datang bertobat dan percaya untuk diselamatkan. Maka kata kasih karunia atau grace adalah salah satu kata yang sering muncul di dalam Alkitab, atau dalam bahasa Ibrani juga dalam Perjanjian Baru yang diterjemahkan kasih karunia memiliki ada dua arti dan tergantung kepada konteksnya, yaitu sesuatu yang mampu memberikan kebahagiaan dan sukacita, kehangatan dalam menunjukkan sesuatu pembicaraan dan kehidupan. Kasih karunia secara alkitabiah inilah yang didapatkan oleh Nuh setelah dia mengalami berbagai jatuh bangun dalam keberdosaan. Sekalipun Nuh tidak layak dari dirinya, tetapi dialah yang menjadi alat perpanjangan kasih Tuhan, supaya rancangan dan kehendak Tuhan terjadi bagi manusia dan dunia ini. Kita sudah menerima kasih karunia Allah, supaya kita dipulihkan dengan Allah. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita hidup karena kasih karunia Allah. Biarlah kasih karunia Allah itu kita wujudkan dalam setiap perkataan, perlakuan, perbuatan, dan pekerjaan kita masing-masing kepada siapapun, dimanapun, supaya kita boleh menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memperoleh kasih karunia dari Tuhan di mata Tuhan. Bukan hanya Nuh, tetapi setiap orang-orang yang percaya memperoleh kasih karunia karena Yesus Kristus. Kasih karunia keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, bukan karena usaha dan pekerjaan kami dan perbuatan baik kami, tetapi semata-mata adalah karena kasih karunia Tuhan. Biarlah kami Tuhan hidup di dalam kasih karunia Tuhan melalui setiap perkataan, perbuatan, dan pekerjaan kami. Di mana kami ada dan berada, kami boleh mewujudkan berkat-berkat kasih karunia yang daripada Tuhan, supaya orang lain juga terberkati melalui pekerjaan dan kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Salam sehat, salam sejahtera, tetap prokes. Tuhan beserta dengan kita. Amin.